yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi memenuhi setiap hati kita yang ada di tempat ini. Kebenaran Tuhan hari ini berbicara tentang hadiah dari Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disebut oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus bahwa dia memberikan sebuah pemberian. Allah memberikan sebuah pemberian kepada seluruh umat manusia. Dalam bahasa asli yang disampaikan Paulus ketika menggunakan kata pemberian dari kata doron. Doron itu hadiah. Jadi Paulus berkata pemberian Allah, hadiah dari Allah. Doron ini juga diartikan persembahan yang berasal dari Allah. Dan persembahan yang berasal dari Allah ini dimaknai sebagai korban. Dimaknai sebuah korban yang dipersembahkan kepada Allah. Seorang teolog yang bernama Calvert pernah berkata bahwa hadiah daripada atau hadiah yang berasal dari Allah itu bukan sesuatu, bukan sebuah barang, tapi dikatakan oleh Calvert bahwa hadiah itu seseorang. Hadiah itu pribadi. Itu sebabnya Yesus sering disebut vikarius. Tadi hadiah dari Allah itu sering diumpamakan atau dimaknai sebuah persembahan. Seperti persembahan yang dikorbankan di bait Allah. Dan ketika tadi disebut hadiah itu bukan sesuatu seperti barang, tapi hadiah yang dari Allah ini disebut seseorang. Sesungguhnya ini menunjuk kepada Yesus. Makanya tadi disebut hadiah dari seseorang itu, atau hadiah yang adalah seseorang yang dari Allah ini dipersembahkan di bait Allah. Tadi saya singgung bahwa Yesus disebut vikarius, korban untuk banyak orang. Vikarius ini sering diartikan korban pengganti. Upah dosa adalah maut. Artinya semua umat manusia yang telah berdosa sedang antri ke dalam apa yang disebut dengan kematian. Keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Dan Allah tidak mau melihat semua manusia yang berdosa ini akan binasa. Itu sebabnya Allah menyediakan sebuah hadiah bagi manusia, yaitu Yesus Kristus. Makanya dikatakan Paulus tadi
kepada jemaat di kota Efesus itu bukan hasil usahamu. Kalau disebut upah Bapak Ibu atau gaji, itu bukan hadiah. Itu disebut upah, buah daripada pekerjaan. Tetapi ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, Allah memberikan hadiah bagimu, makanya dikatakan itu bukan hasil usahamu. Jadi semua manusia yang telah berdosa ini menerima hadiah dari Allah. Yesus menjadi persembahan, menjadi korban persembahan bagi semua umat manusia. Jadi pemberian ini dinamakan tadi kasih karunia. Dan kasih karunia yang diberikan oleh Allah, yang kita sebut hadiah dari Allah, kita terima melalui iman percaya. Bukan karena liturgi, bukan karena kita beribadah kita diselamatkan, bukan karena kita beribadah kita diberikan hadiah. Tapi jauh dari kita melakukan ibadah, dalam keberdosaan kita, Allah menyediakan hadiah. Makanya disebut kasih karunia. Dan kasih karunia ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mendatangkan pembenaran bagi yang menerimanya. Sekalipun Allah menyediakan hadiah bagi dunia, tapi tidak semua orang menerima hadiah itu. Kalau misalnya di dunia ini ada penduduknya 8 miliar kurang lebih, tidak semua manusia menerima hadiah. Mengapa saya katakan tidak semua orang menerima hadiah? Karena tidak semua orang percaya kepada Kristus. Kita adalah bagian orang yang menerima hadiah dari Allah. Bukan karena pekerjaan, bukan karena nyanyian, bukan karena persembahan, tapi sungguh-sungguh Allah menyediakan hadiah bagi seluruh umat manusia. Kita sering mendengar kalau di hari Natal disebut karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Allah menghadiahkan Yesus. Dan hadiah itu membawa pengampunan yang mendatangkan pembenaran bagi siapapun yang menerimanya. Kasih karunia yang saya sebut tadi, hadiah itu diperuntukkan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi kepada semua manusia. Alamatnya kepada semua manusia yang berdosa. Dan hadiah ini diberikan kepada manusia yang tidak layak di hadapan Allah karena telah memberontak. Tapi Allah melayakkan semua manusia yang tidak layak untuk menerima hadiah tersebut. Jadi respon kita kepada pemberian Allah yang kita sebut hadiah ini untuk membawa setiap kita. Untuk membawa setiap kita, di ayat 8 dikatakan tadi Bapak Ibu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ketika Allah memberikan hadiah yang adalah Kristus kepada setiap kita, hadiah yang dari Allah ini diberikan kepada manusia, yang kita responi ini agar setiap kita yang harusnya binasa diselamatkan oleh Tuhan. Kita ini manusia berdosa Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, siapakah yang layak menerima hadiah? Kalau manusia memberikan hadiah, secara umum manusia di dunia ini memberikan hadiah kepada seseorang karena dianggap layak. Tetapi Allah, di mata Allah semua manusia telah berdosa. Dalam ketidaklayakan manusia, Allah menyediakan apa? Hadiah. Dan dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus, agar engkau diselamatkan. Keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita melalui Yesus Kristus
agar setiap kita yang berdosa ini dibawa Tuhan kembali kepada rencananya. Dibawa Tuhan kembali kepada rencananya. Kalau dikatakan tadi dosa membawa manusia kepada kebinasaan, melalui penerimaan kita terhadap hadiah yang disediakan Allah, membuka kesempatan bagi setiap manusia untuk kita dilalukan dari apa yang disebut dengan penghukuman. Bukan sekedar untuk kita dilalukan dari apa yang disebut dengan penghukuman, tapi kita ini diperbaiki oleh Tuhan. Sama-sama katakan diperbaiki. Dosa merusak setiap umat manusia. Kenapa kita Bapak Ibu sering mengatakan kepada seseorang yang jahat, dia itu seperti setan? Pernah gak Bapak Ibu kalau ada orang jahat atau ada orang yang bertindak di luar nalar, kita katakan gini, wah kayak setan dia. Benar apa benar Bapak Ibu? Yang di sini tidak ada yang mengatakan itu. Jadi kalau kita melihat ada orang jahat, kita sering mengatakan, waduh jahat sekali dia, seperti setan. Sampai kita katakan, kalau ada setan di sampingnya, setan minder lihat dia. Setan bilang, saya aja gak sejahat itu. Pernah gak Bapak Ibu? Kenapa kita katakan seperti setan? Ini menunjukkan apa? Seharusnya dia tidak seperti itu. Karena dia itu atau manusia adalah ciptaan Allah. Sejak dulu Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Selendemut itu gambar rupa Allah itu Bapak Ibu sering diartikan fotokopi Bapak Ibu. Kalau kita ke bank, maka orang bank akan meminta KTP untuk difotokopi. Kalau buka rekening. Dan apa yang ada di fotokopi itu menunjukkan apa yang ada di asli. Ketika disebut gambar dan rupa Allah, sering diartikan itu fotokopi. Kita ini disebut fotokopi Allah. Kita bukan Allah. Tapi apa yang ada pada Allah ada pada kita. Makanya kalau manusia berbuat jahat, kita katakan setan banget dia. Makanya Yesus sering katakan, kalau engkau membawa damai, memperjuangkan damai, menginginkan damai, engkau anak Allah, kata Yesus. Kalau engkau berdusta, kata Yesus, kau sering mengucapkan apa yang tidak benar, engkau adalah anak setan, kata Yesus. Jadi dosa telah merusak. Makanya ketika Allah melihat kerusakan ini dan membawa manusia berdosa kepada kebinasaan, Allah menyediakan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia diberikan kepada kita Yesus Kristus, agar tidak satupun di antara yang menerimanya akan binasa. Jadi kalau disebut hadiah yang diberikan Allah kepada setiap kita, yaitu Yesus Kristus, agar engkau selamat disebut. Berarti kalau selamat ini dibawa kepada rencana semula. Sejak Allah menciptakan manusia dalam gambar dan rupa Allah, Allah mau manusia memancarkan apa yang disebut dengan, apakah itu sifatnya Allah, apakah itu karakternya Allah, cara-caranya Allah, diinginkan oleh Allah adalah diri manusia. Makanya manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Pemazmur berkata manusia hampir sama dengan Allah, karena manusia adalah fotokopinya Allah. Kita bukan Allah, dan kita tidak akan pernah menjadi Allah. Tapi apa yang ada pada Allah, itu yang ada pada kita. Dan inilah yang rusak, yang hilang di tengah-tengah kehidupan manusia. Makanya Allah mengampuni di dalam Kristus, dan kita dibaharui. Makanya setiap kita yang telah menerima hadiah dari Allah, yaitu Yesus Kristus, kita yang mendapat pembenaran, tidak berhenti di sana Bapak Ibu. Dia mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap kita. Roh Kudus dikatakan Tuhan kita Yesus akan membimbingmu kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakanmu dari hal-hal dunia ini. Kecondongan-kecondongan kita untuk berdosa dari hari ke hari dikikis oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar kita ini
Satu sisi kita sering mengatakan aku mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Tapi di waktu berikutnya sangat mudah kita untuk apa? Mengkhianati Tuhan, mencurangi Tuhan, sangat buru-buru berbuat dosa. Padahal dalam ibadah-ibadah kita sering berkata, Engkau satu-satunya Allah di dalam hidupku. Tapi keluar dari tempat ibadah, dilupakan itu Tuhan. Ini dirusak oleh dosa. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, sebagai orang yang telah menerima hadiah dan mendatangkan identitas baru sebagai jemaat, Paulus berkata bahwa hadiah yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita itu untuk menyelamatkanmu, untuk memperbaikimu, memperbaharuimu dari hari ke hari, sehingga kita menjadi serupa seperti hadiah itu Bapak Ibu, yaitu Yesus Kristus. Dan Paulus pernah berkata kepada jemaat di kota Korintus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kainostisis dalam istilah Yunani yang dikatakan Paulus itu sebuah bangunan baru. Sering diumpamakan kebiasaan baru yang baru telah datang itu seperti punya baju Bapak Ibu, baju baru. Dalam keberdosaan kita pakai baju lama dianalogikan atau diumpamakan. Di dalam Kristus disebut kita harus meletakkan atau membuang baju lama dan mengenakan baju baru. Mengapa Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Korintus? Jemaat di Korintus, kalau Bapak Ibu membaca kitab Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, ini adalah jemaat yang sangat berkarunia Bapak Ibu. Suka beribadah, suka berkarunia. Tapi Paulus berkata apa? Janganlah engkau melakukan hal-hal yang lama lagi. Kalau jemaat hari ini Bapak Ibu, hari Minggu jalan terus, tapi dosa jalan terus. Kalau di gereja itu dia berkata kepada Tuhan, ku telah mati. Keluar dari gereja, bangkit lagi. Kalau bapak-bapak yang tahun 60-an yang lahir, lagunya beda lagi. Ada lagu lagi, bukan seperti itu. Kalau misalnya generasi 80 seperti saya, itu lagu yang sangat populer zaman itu. Itu sangat populer, tapi kalau bapak-bapak beda lagi. Aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Ada lagunya tuh Pak ya. Ini bukan kidung jemaat. Anak-anak muda berpikir ini kidung jemaat ini sepertinya. Jadi kalau di gereja sering kita mengklaim aku tinggalkan, itu baik Bapak Ibu. Itu nekat, niat dan nekat. Tapi hendaklah ini kita bawa kepada kehidupan kita. Karena kalau kita diampuni oleh Tuhan, tidak sekedar agar kita tidak dihukum Bapak Ibu, tapi Dia ingin memperbaiki diri kita Bapak Ibu. Dulu mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu kalau kita dikenal orang atau orang mengenal kita seorang yang jahat, tapi kembali 20 tahun lagi kita bertemu dengan orang itu, dia berkata kepada kita, dia seperti Tuhan hari ini. Dia gak ada setan-setannya lagi. Jangan 20 tahun kemudian kita ketemu orang yang sama, orang itu berkata, tambah setan dia. Kayaknya dia tanduknya semakin gede. Padahal setiap hari Minggu, ku telah mati. Diselamatkan itu Bapak Ibu, diperbaiki. Manusia diciptakan oleh Allah agar manusia mengarahkan hidupnya kepada Allah. Tapi manusia berdosa membawa hidupnya kepada keadaannya, kesenangannya, apa yang diinginkan. Makanya ada disebut egois. Harusnya manusia itu teosentris, berpusat kepada Allah. Manusia menjadi egosentris. Dia tidak peduli Allah. Dia tidak peduli bahwa Allah telah menyediakan hadiah, dan hadiah itu harus mati di atas kayu salib demi keselamatan jiwa. Tapi kita tidak menghargai. Orang-orang Korintus pun demikian. Orang-orang Efesus itu terbiasa dengan sinkritisme Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu melihat di Efesus pasal 6, Paulus mengatakan apa? Kenakanlah senjata Allah.
Lawan kita bukan darah dan daging. Jadi orang-orang Efesus terbiasa mempunyai hubungan dengan roh-roh jahat. Tapi Kristen terus. Walaupun dia telah menjadi Kristen, kebiasaan lama ini terus menerus dilakukan. Saya ini dari gereja lama, Bapak Ibu. Kalau disebut suku saya Batak, berarti ada gereja yang sangat besar dimiliki oleh gereja Batak. Dan ada kebiasaan jemaat, bukan kebiasaan gereja. Ada kebiasaan jemaat, kalau anaknya sakit, dia akan datang kepada pendeta dan berkata, doakan saya Pak Pendeta. Tapi kalau nggak sembuh itu anaknya, tidak sungkan-sungkan untuk pergi ke dukun, Bapak Ibu. Kalau pendeta nggak bisa menyembuhkan, Tuhan tidak menyembuhkan, ada dukun. Ini kebiasaan, Bapak Ibu. Dan saya melihat itu ketika saya sejak kecil remaja di sana. Bagi saya dulu itu biasa. Tapi ketika kita hari ini tinggal di jalan Tuhan, Bapak Ibu, ini sangat mendukakan hati Allah, Bapak Ibu. Jadi seolah-olah Allah itu di belakangi. Ke gereja dia bisa berkata, Pak Pendeta doakan saya. Hilang barangnya, bukan berdoa, datang ke dukun. Disebut di sana, ditanya orang pintar, siapa yang curi barang saya? Tapi Kristen. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang lama sudah berlalu. Dosamu, kebiasaan lamamu sudah ditebus. Dan biarlah kau dari hari ke hari menggunakan kebiasaan yang baru. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan ini, kita yang menjadi anak Allah ini, pasti punya kebiasaan baru. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa kebiasaanmu setelah kau percaya kepada Tuhan? Jangan-jangan masih tetap kebiasaan kita. Sebelum terima Tuhan dan sekarang terima Tuhan, sebelum beribadah dan sekarang beribadah, kita masih punya kebiasaan lama. Engkau tidak sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan. Tapi ada perubahan, Bapak Ibu. Makanya disebut yang lama sudah berlalu. Kebiasaan baru itu dulu kita nggak melayani, sekarang melayani, bukan itu, Bapak Ibu. Dulu kita itu sering melakukan kejahatan, sekarang tidak melakukan kejahatan. Ini kebiasaan baru. Dulu kita sering mengucapkan kutuk, sekarang kita mengucapkan berkat. Dulu kita tidak pernah baca Alkitab, sekarang kita baca Alkitab. Dulu kita nggak pernah berdoa, sekarang berdoa. Dulu kita nggak pernah menyembah Tuhan, sekarang menyembah. Ini kebiasaan baru. Dan inilah orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan. Makanya Yakobus pernah berkata apa? Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Artinya imanmu itu pasti menghasilkan apa? Kebiasaan-kebiasaan yang berasal daripada iman itu sendiri. Saya sejak tahun 99 mengenal Tuhan. Dan saya tahu kebiasaan-kebiasaan saya. Waktu pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kebiasaan baru saya yang saya ingat adalah membaca Alkitab. Sangat rindu membaca Alkitab. Mulai berdoa. Tidak pernah berpikir akan menjadi pendeta. Tidak pernah berpikir akan menjadi dosen. Tapi yang saya tahu waktu itu apa? Ada kebiasaan baru saya. Setiap pagi baca Alkitab. Bangun pagi langsung berkata, Tuhan terima kasih hari ini. Ketika kita dalam perjalanan terbiasa kita apa? Tuhan sertai langkahku. Dan kehidupan kita kehidupan yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Tidak semuanya berhasil, Bapak Ibu. Ketika kita salah, kita ulangi lagi. Ada kasih karunia Tuhan, amin. Ketika kita berusaha untuk benar di hadapan Tuhan dan engkau salah, kita sedang tidak mempermainkan Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Bukan berarti kita ini sengaja. Bukan berarti kita itu karena kita tahu Tuhan itu mengampuni, kita menjadi bebas berdosa, tidak. Tapi kita berusaha untuk dari hari ke hari, Bapak Ibu, untuk menjadi serupa seperti Kristus. Saya katakan tadi, kita ini gambar dan rupa Allah. Keselamatan itu, Pak Eras itu sering mengatakan keselamatan itu usaha Allah untuk membawa manusia kembali kepada rencana yang semula. Rencana yang semula itu Kejadian 1:28, Bapak Ibu.
Ketika Allah berkata kepada manusia di ayat 26-nya, maka manusia diciptakan dalam gambar dan rupa, dan dikatakan di ayat 28-nya, taklukkan dan kuasailah bumi. Peliharalah bumi, taklukkan, kuasai. Kabas disebut. Kabas itu seperti menginjakkan kaki di tengah-tengah dunia, seperti menghadirkan Allah melalui kehidupanmu di tengah-tengah dunia. Allah yang adalah roh tidak bisa dilihat manusia, tetapi melalui kehidupanmu, manusia di sekitarmu melihat Allah ada di dalam kehidupanmu. Caramu memperlakukan orang lain, dilihat sesamamu bahwa ada Allah bersama-samamu. Makanya tadi saya katakan ketika ada orang jahat, kita katakan setan dia. Apa yang dilihat manusia? Setan. Sebaliknya orang-orang yang telah diselamatkan, orang bertemu dengan kita, orang akan berkata, saya melihat Tuhan dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Saya melihat Tuhan dalam kehidupannya. Orang-orang Antioquia itu Bapak Ibu disebut Kristen. Kristianos disebut, milik Kristus. Apa yang ada pada Kristus itu yang ada pada mereka. Mereka dulu, zaman dulu Bapak Ibu tidak menggunakan kalung salib. Di rumahnya belum ada gambar perjamuan, ada Yusuf, Maria dan bayi Yesus. Kan biasanya kalau kita menerima tamu di rumah kita, orang-orang Kristen rata-rata di rumah kami dulu di Siantar itu, kalau orang datang ke rumah sudah ada gambar Yusuf, Maria dan bayi Yesus. Jadi orang tahu apa? Oh, orang ini Kristen. Kalau kita hari ini ke gedung, ke ruangan atau ke rumah seseorang, kalau dia Kristen ada gambar perjamuan ada salib. Sehingga orang masuk rumah kita, orang bisa mengenali kita sebagai Kristen. Tapi jemaat Antioquia belum ada tanda-tanda itu Bapak Ibu. Tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, orang-orang yang tidak percaya di Antioquia berkata mereka Kristen. Mereka milik Yesus. Dan itu bukan ucapan membanggakan pada waktu itu. Seperti seperti meledek. Mereka ini Kristus kecil. Seperti apa Yesus berbicara, seperti apa Yesus bertindak, mereka ini milik Yesus. Makanya disebut apa? Kristen. Sekalipun Yesus telah di sorga pada waktu itu, sekalipun Yesus di sorga pada waktu itu, mereka menemukan Kristus dalam kehidupan jemaat di Antioquia. Orang-orang Bali bisa melihat jemaat Petra, ada Kristus dalam diri jemaat itu. Orang-orang Bali bisa melihat, kok beda ya jemaat Petra ini. Di mana mereka beribadah? Orang KSKI ternyata. Jangan sampai orang Bali mengatakan sama aja mereka 11-12 sama setan. Gagal kita beribadah, gak ada gunanya kita beribadah Bapak Ibu. Kami pendeta pun kalau orang melihat kami ada setannya Bapak Ibu, gagal menjadi pendeta Bapak Ibu. Pendeta itu bukan tentang banyak melayani, tapi seberapa banyak kau serupa dengan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Allah. Untuk itulah kita disebut diselamatkan. Sehingga gambaran Allah itu begitu nyata Bapak Ibu. Siapa di sini yang bisa melukis Bapak Ibu? Pelukis itu kan dari 10%, 20%, 30%, semakin mendekati semakin nyata. Dilukis dari 10%, 20%. Istri saya sangat suka melukis. Kalau saya melihat dia melukis, pertama kan kita nggak bisa melihat apa yang dilukis. Tapi semakin 30, 40, 50%, semakin nyata, oh ya ini lukisan. Allah melukis kita Bapak Ibu. Dosamu telah merusak sifat-sifat Allah dalam diri kita. Tapi ketika kita diselamatkan, Allah mulai merendah. Amin. Allah mulai melukis. Sehingga kita menjadi apa? Orang bisa mengenali kita Kristen. Jangan sebaliknya Bapak Ibu. Orang baru masuk ke rumah kita, orang itu bilang gini, ternyata kau Kristen ya. Wah itu bahaya itu. Ada tamu tiba-tiba, apalagi kemarin ada Kyonghi ya, gongsi pacoy, tiba-tiba lihat perjamuan, ya ternyata kamu Kristen ya. Selama ini saya gak melihat kamu Kristen. Pas hari Natal datang orang, wah ternyata kamu Kristen. Saya kira kamu pengagum setan selama ini. Gagal semua Bapak Ibu.
Paulus, amin. Jadi kekristenan kita itu harus dikenali orang dari cara kita bertindak, Bapak Ibu. Dari cara kita memperlakukan orang lain. Itulah yang disebut diselamatkan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat Yakobus, yang dikatakan Yakobus apa? Ada orang yang datang meminta roti, meminta makanan ke rumahmu. Engkau punya makanan, kata Yakobus. Tapi engkau berkata apa? Tidak ada selama jalan. Ada orang yang datang ke rumahmu, dia ingin melakukan perjalanan di musim dingin, di musim panas. Engkau punya jaket 2 yang bisa kau berikan kepada dia. Tapi engkau berkata tidak ada dan selamat jalan. Yakobus mengatakan orang-orang seperti ini engkau tidak akan pernah selamat. Karena orang dunia bisa berbelas kasihan, tapi orang Kristen selalu mengatakan shalom, shalom, shalom. Ada orang yang lapar, ketika ditanya kenapa dia nangis, lapar om, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Gak usah berdoa Bapak Ibu, keluarkan dompetmu semampumu, kasihlah kepada anak itu. Inilah yang dikatakan oleh Yakobus, iman dan perbuatan. Kadang-kadang orang Kristen itu terlalu banyak ininya, doanya ya. Dilihat orang lapar, Bapak seperti engkau memberkati, ku berkatilah mereka, tapi pergi. Orang udah kelaparan, 3 hari gak makan, diajak berdoa, yang masuk setan, Bapak. Orang yang diselamatkan itu ada cirinya, Bapak. Yesus ketika melihat ada orang lapar, ketika itu 3 hari dikatakan Yesus mengajar mereka. Dan Yesus mengetahui mereka lapar, dan Tuhan berkata apa? Kalau mereka pulang tanpa makan, maka mereka mati di tengah jalan. Murid-muridnya berkata apa? Suruhlah mereka pulang. Yesus berkata, engkau harus memberi mereka makan. Makanya Kristen itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak semua harus menjadi pendeta, tapi kita semua adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Makanya di ayat 10-nya dikatakan Bapak Ibu apa tadi? Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah disebut, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dunia ini ada branded, ada merek-merek tertentu Bapak Ibu yang menggambarkan apa? Kualitas. Semakin dia berkualitas barangnya, semakin harganya mahal. Kalau ada satu merek, orang langsung tahu kualitas dan harganya. Perhatikan Bapak Ibu di ayat 10 dikatakan karena kita ini apa? Buatan Allah. Berarti kalau orang berkata Allah itu baik dan bertemu dengan orang Kristen yang adalah buatan Allah, pemikiran orang apa? Pasti dia mirip Allah. Tadi saya katakan Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Korintus. Paulus berkata karena perbuatanmu lah Allah dipermalukan. Orang mengenal engkau Kristen, tapi perbuatanmu tidak seperti Kristen. Harusnya kita mempermuliakan Allah. Paulus katakan engkau mempermalukan Allah. Dia melihat merekmu, made in God, buatan Allah. Saya katakan tadi di dunia ini kalau ada merek-merek tertentu, orang akan mengatakan mahal. Mahal itu pasti apa? Karena kualitas. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus disebut apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ketika Allah memberikan hadiah Yesus bagi kita, dikatakan tadi apa? Agar kita diampuni, dibenarkan, dibawa kembali kepada rencana Allah. Kemudian dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan Yesus berkata barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kita ini Kristen atau tidak bisa dilihat dari apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Makanya kalau kita mengatakan oh dia dermawan, kenapa kita menyebut orang dermawan, Bapak Ibu? Karena dia pelit. Kita mengatakan orang pelit karena apa? Dia tidak mau bantu orang. Kita mengatakan orang dermawan, orang baik karena dia melakukan kebaikan. Jadi kitalah yang melabeli diri kita, bukan orang yang melabeli diri kita. Orang itu hanya membaca ulang, Bapak Ibu.
Jangan marah kalau ada orang berkata kepada kita, kamu jahat. Dia sedang membaca. Saya tidak marah kalau ada orang mengatakan ini si Manjuntak itu jahat orang. Tinggal saya koreksi saya. Tuhan yang mana yang jahat? Jangan-jangan matanya ragu, bisa juga Bapak Ibu. Tapi jangan dikit-dikit kalau orang lain mengatakan ibu itu jahat loh. Rabun matamu ya. Bukan Bapak Ibu. Buta kamu ya, bukan. Kalau ada 10 orang mengatakan kita jahat Bapak Ibu, 1 orang mengatakan baik, jangan-jangan yang 1 itu yang rabun Bapak Ibu. Kita nggak perlu marah, tapi kita koreksi. Oh iya ya Tuhan, ada 10 orang di ruangan ini, 9 orang mengatakan saya jahat, hanya 1 orang yang mengatakan baik. Kira-kira apa Tuhan? Apa yang kita koreksi? Karena kita ciptaan Allah. Kita ini buatan Allah. Makanya tadi dikatakan apa? Kuasailah kata Allah kepada Adam dan Hawa. Kabas itu Bapak Ibu seperti penguasa atas satu lingkungan, atas satu keadaan. Kita tidak kalah kepada suasana atau kondisi Bapak Ibu. Makanya di sana dikatakan apa? Tuhan pernah mengatakan, kalau engkau anak Allah, engkau menyatakan damai. Menyatakan damai itu Bapak Ibu bukan sekedar cinta damai. Menyatakan keadilan bukan sekedar cinta keadilan, tapi menegakkan atau memperjuangkannya. Kalau kita melihat ada orang yang tidak atau menerima ketidakadilan, kita harus menegakkan keadilan di sana. Kalau karena kita orang itu tidak suasana hatinya damai, kita harus menciptakan damai. Makanya Tuhan sering mengatakan, kalau ada orang bersalah kepadamu, ampunilah. Karena orang yang berdosa kepada kita Bapak Ibu, pasti suasananya apa? Tidak damai. Kalau kita merasa bersalah kepada orang lain, tinggal minta maaf Bapak Ibu. Kalau dia tidak mau mengampuni kita, itu urusannya dengan Tuhan. Karena tugas kita Bapak Ibu, ketika kita menerima hadiah yang namanya Yesus, Allah sedang memanggil kita. Setelah kita diperlengkapi dari hari ke hari, diperbaiki dan kemudian dipulihkan, Allah sedang apa? Mempersiapkan kita untuk menjadi wakilnya di tengah-tengah dunia ini. Bukan pendeta saja wakilnya Tuhan, tapi semua orang yang diperbaiki, yang diperbaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu semua, amin. Makanya nggak perlu jadi pendeta kalau tidak dipanggil Tuhan secara khusus jadi pendeta dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Tidak perlu kita jadi pendeta. Tapi kalau dipanggil Tuhan jadi pendeta, kita harus jadi pendeta. Amin. Tapi kalau memang Tuhan tidak memanggil, tapi kita ini semua hamba Tuhan Bapak Ibu. Hambanya Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam konteks ini dikatakan melakukan pekerjaan baik. Buah daripada iman. Dulu ada iklan rokok di TV dulu zaman-zamannya saya, dikatakan ketika dia mengiklankan rokoknya, dikatakan mana ekspresinya gitu ya. Mana ekspresimu? Ini ekspresiku, mana ekspresimu? Walaupun saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk merokok Bapak Ibu, tapi ada iklan itu yang sangat bagus menurut saya, mempengaruhi anakmu. Ini ekspresiku, sambil memegang itu merek tertentu itu. Mana ekspresimu? Orang Kristen itu harus menunjukkan ekspresi Bapak Ibu. Kan kalau kita di gereja kan ada ekspresi kita menyembah Tuhan kan. Ada ekspresi kita, kadang-kadang kameramen itu orang lagi nangis disorotin Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau lagi kita nangis tiba-tiba kan lihat TV kan, kita kaget kan. Haleluya, haleluya. Kita udah muncul di TV, kaget kita. Kita kira itu setan yang nyerang gitu. Kadang-kadang kameramen itu yang nangis disorot. Itu kan ekspresi. Itu menunjukkan sebenarnya apa? Betapa sadunya, betapa intimnya persekutuan di tempat ini. Ada yang mengangkat tangan, ada yang berteriak. Biasanya tugas-tugas kameramen yang megang video itu benar-benar ada timingnya nih. Itu ekspresi. Demikian juga kita keluar dari tempat ibadah ini, mana ekspresimu? Kita ini buatan Allah. Mana ekspresimu? Yesus telah mengekspresikan Allah dalam kehidupannya selama dia di tengah-tengah dunia.
Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Aku berasal dari Bapa, kata Yesus. Dan dia menunjukkan ekspresi. Makanya ketika Yesus bertemu dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yesus mengatakan seperti ini, iblislah Bapa. Dari mana Yesus mengatakan itu? Ekspresi. Kalau mereka mendengarkan khotbah Yesus, yang mereka inginkan bukan apa kehendak Bapa melalui perkataan Yesus. Tapi apa salah Yesus ini? Apa salahnya ini? Biar kita bisa jebak dia ini. Ekspresinya jahat. Tapi kita hari ini yang buatan Allah ini, yang telah menerima hadiah dari Allah, tunjukkanlah ekspresimu. Karena kita dikatakan apa? Kita adalah fotokopinya Allah. Tunjukkan aslinya Bapak Ibu, amin. Kita harus menunjukkan siapa Allah. Allah itu adalah roh. Tidak ada yang bisa melihat Allah, tapi dunia bisa melihat Bapak Ibu. Untuk menunjukkan siapa Allah yang sesungguhnya. Jadi kita bukan tentang doktrin yang benar, tapi bagaimana kita menghidupi Allah yang adalah roh, yang kita bisa pertunjukkan Bapak Ibu melalui kehidupan kita dari hari ke hari. Kalau kita tidak cemar, kita hidup dalam kekudusan Tuhan, kita sedang mengalahkan kecemaran Bapak Ibu. Orang bisa mencuri, kita tidak mencuri, kita sedang mengalahkan orang-orang yang mencuri. Ini pekerjaan setan semua. Kita harus berdiri dengan tegak dan berkata, kita ini adalah Kristen yang telah menerima hadiah dari Allah. Jadi orang bisa melihat kita ini telah menerima hadiah. Dan setelah kita telah menerima hadiah diperbaiki dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, Allah mau melalui kehidupanmu, kita akan menjadi hadiah bagi dunia ini, amin. Seperti Allah telah menyediakan Yesus menjadi hadiah bagi kita, Bapak Ibu adalah hadiah bagi sesama. Hadiah bagi orang-orang miskin, hadiah bagi orang-orang lemah, hadiah bagi orang-orang yang dijolimi. Kita adalah hadiah bagi kota Bali ini. Tuhan memberkati, amin.